Pham Thi Trami, gadis berusia 26 tahun asal Vietnam yang dinyatakan hilang. Keluarganya khawatir dia adalah salah satu dari 39 orang yang ditemukan meninggal di dalam truk kontainer berpendingin di Essex, Inggris. Trami mengirimkan pesan menyedihkan ini saat melintasi Zeebrugge, Belgia. Inilah isi pesannya. Kami khawatir dia ada di dalam truk itu. Kami meminta bantuan polisi Inggris untuk menyelidiki kasus ini agar adik kami bisa ditemukan dan dikembalikan pada keluarga. BBC juga berbicara pada keluarga Nguyen Linh Tu, pemuda asal Vietnam yang juga dinyatakan hilang, dan inilah kata ayahnya. Kedutaan Besar Vietnam di London bekerjasama dengan otoritas setempat untuk mengidentifikasi korban yang diduga berasal dari Vietnam. Di sisi lain, investigasi bergeser ke Cheshire. Polisi menahan 3 orang lainnya dari Irlandia Utara. Mereka bertiga ditangkap atas dugaan pembunuhan tidak terencana dan konspirasi untuk memperdagangkan manusia. Sementara itu di Essex, polisi terus melakukan penyelidikan terhadap supir truk, seorang pria berusia 25 tahun, yang dikenal dengan nama Mo Robinson. Di sisi lain, ke-39 korban dalam kontainer berpendingin kini telah dipindahkan menggunakan ambulans untuk diautopsi. Otopsi akan dilakukan satu persatu karena polisi ingin mengetahui identitas mereka dan bagaimana mereka meninggal dunia. BBC juga berbicara pada orang lain yang berprofesi sebagai sopir kontainer berpendingin. Orchek telah menjadi supir truk kontainer berpendingin ini selama 2 tahun terakhir. Dia menjelaskan suhu di dalam kontainer bisa mencapai 25 derajat Celcius. Dia tidak boleh merusak segel kontainer. Namun setiap pergerakan yang dia lakukan bisa dilacak menggunakan GPS. Ini truk yang sangat mahal, kata Robinson. Mereka harus tahu di mana saya berada. Kami mendapatkan informasi baru tentang sistem pelacak GPS truk yang ditemukan di Essex. Sumber-sumber yang dikumpulkan BBC menyebutkan dari data GPS diketahui bahwa truk tersebut berangkat dari Monaghan di Irlandia Utara pada tanggal 15 Oktober. Truk itu kemudian melanjutkan perjalanan melintasi Dublin dan Wales, kemudian menuju ke Dover dan menyeberang ke Calais pada tanggal 16 Oktober. Setelah tiba di Eropa, truk kontainer tersebut melintasi wilayah Prancis dan Belgia, melakukan beberapa perhentian di Dunkirk dan Bruges dan Lille, sebelum melakukan perjalanan terakhirnya dari Zeebrugge ke Purfleet di Essex. Sekitar 30 menit kemudian, truk kontainer tersebut ditemukan dan di dalamnya dan terdapat 39 jenazah yang telah membeku. Kasus ini sekarang menjadi penyelidikan internasional dan polisi terus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Pada ke-39 korban untuk memberikan jawaban, 2 orang pria diputus bersalah atas dakwaan pembunuhan tak disengaja setelah penemuan 39 mayat warga Vietnam di kontainer truk Essex, Inggris. Para migran itu tewas karena kekurangan udara ketika diselundupkan dari Zeebrugge, Belgia ke Purfleet pada Oktober tahun lalu. M. Harrison yang menurunkan trailer itu di pelabuhan Zeebrugge diputus bersalah bersama penyelundup George Nika. Para juri pengadilan kriminal Inggris, Old Bailey, juga mendakwa 2 orang lain atas konspirasi penyelundupan manusia dalam skala besar.
Sidang di Old Bailey memeriksa 3 upaya penyelundupan yang dilakukan kelompok itu, 2 diantaranya berhasil, yakni pada 11 dan 18 Oktober. Karena itu, usaha penyelundupan ketiga dihelat pada 23 Oktober dengan sopir trailer yang mengangkut migran bernama Christopher Kennedy. Pelaku yang berasal dari County Armagh itu mengklaim dia mengira sedang membawa rokok saat mengambil pesanan di Forfeit pada 2 upaya pertama. Namun dewan juri menemukan bahwa Kennedy dan seorang pelaku lain, Valentin Calota, asal Birmingham, bersalah membantu imigrasi ilegal. Kemudian terdapat 2 pelaku lain, bos pengangkutan Irlandia, yaitu Ronan Hughes dan sopir Maurice Robinson, yang mengaku atas dakwaan pembunuhan tak disengaja. Selama sidang digelar, juri mendapat foto korban yang berasal dari berbagai kalangan seperti lulusan universitas maupun tukang batu, dan harapan akan hidup makmur di Eropa. Menteri Dalam Negeri Priti Patel dilansir dari BBC Senin menyebut penemuan 39 mayat dalam kontainer truk itu adalah insiden tragis. Jaksa menuntut menerangkan saat kejadian kontainer itu menjadi kuburan karena suhu di dalamnya meningkat hingga 38,5 derajat Celcius. Para korban yang berusia 15-44 tahun dan terjebak di dalam selama 12 jam berusaha melubangi bagian atas. Sayangnya usaha mereka gagal. Tidak ada jalan keluar dan tidak ada yang mendengar mereka, apalagi sampai memberikan bantuan, ujar jaksa Bill Emlyn Jones. Saat sidang, Harrison yang menyopiri truk itu dari Zeebrugge ke Forklift mengaku tidak tahu jika yang diangkutnya adalah manusia. Saat sidang yang berdurasi 10 pekan, dia mengaku tengah asik menonton Netflix dan tidak memperhatikan muatan yang dibawanya. Harrison juga mengklaim dia sama sekali tidak tahu bahwa 2 pengantaran sebelumnya yang berjarak 12 hari, dia ternyata membawa imigran gelap. Segera setelah sampai di pelabuhan Inggris pada 23 Oktober dini hari waktu setempat, Robinson yang bertugas menangani migran, saat itu bosnya Hughes, mengirimkan pesan, berikan mereka udara dan jangan biarkan mereka keluar. Robinson menjawab dengan 2 jempol. Namun alangkah terkejutnya Robinson ketika mampir di sebuah kompleks industri terdekat. Dia melihat migran yang di bawahnya sudah tewas. Dilaporkan terdapat serangkaian percakapan telepon antara Harrison, Hughes, dan Nika. Sebelum Harrison menekan tombol bantuan 999. Aku punya masalah di sini. Mereka semua sudah menjadi mayat di trailer, kata Nika menirukan Harrison saat dihadapkan di persidangan. Nika sendiri yang berasal dari Basildon bertugas menyediakan transportasi bagi para migran setibanya di Inggris.